Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut. Masih di seputaran anxiety, psikosomatis, dan dispepsia. Di video hari ini saya ingin melanjutkan tentang video saya kemarin. Kemarin itu saya habis beraktivitas dengan banyak dari awal lebaran ya, dengan berpola makan ngawur, berpola hidup ngawur, masih suka begadang, sama meskipun sudah suasana lebaran itu masih, suasana puasa itu masih terasa ya. Di setelah lebaran itu masih suka begadang dan lain-lain. Itu saya mengalami, kemarin itu puncaknya saya mengalami gejala-gejala seperti kambuh ya. Karena saking seringnya kambuh, dulu-dulu kan sering kambuh. Kalau mau kambuh itu, kalau dulu itu kan kita nggak bisa tahu, tapi kalau sudah apa namanya mendekati sembuh itu, kalau anxiety disordernya sudah nggak begitu ada gitu, sudah tahu gitu. Jadi kita sudah tahu, oh perasaannya seperti ini, ada rasa-rasanya seperti yang saya ceritakan kemarin itu. eh, Ternyata benar, memang saya lakukan. Malam itu saya panggil tukang pijit, saya pijit badan saya. Sebenarnya kurang kurang puas sebenarnya, karena nggak nemu tukang pijit yang oke. Seadanya itulah, seadanya dipijit, kurang puas, masih pegel-pegelnya masih belum hilang. Terus sempat memburuk sedikit tadi habis subuh. Iya, sebelum subuh itu menggigil. Kan sudah saya bilang di video saya, ini gejalanya ini kayak sudah mulai meriang-meriang ini, menggigil. Terus saya kasih obat, setengah butir aja, obat dokter. Dulu awal sekali, ketika ketika awal-awal kena anxiety disorder itu, saya pernah ke dokter. Itu sisa obatnya itu saya minum, karena saya minumnya kan, saya tidak begitu suka obat medis ya. Kalau saya dikasih obat dari dokter itu biasanya saya minum itu separuh dari porsi dari yang disarankan oleh dokter tersebut. Ini saya pecah jadi dua, saya makan separuh itu dari kecil itu sampai sekarang, karena saya tidak begitu suka obat medis. Saya nggak tahu, pokoknya dari kecil, pokoknya saya nggak suka obat medis. Saya nemu sisa obat itu, pagi sekali itu, habis subuh saya minum obat tersebut. Terus nggak bisa tidur, santai-santai, terus akhirnya ketiduran. Begitu ketiduran, keluarga minta minta silaturahim lagi. Saya bilang hari ini saya off, saya ingin apa namanya, memperbaiki tidur. Saya mau tidur agak banyak, saya mau bermalas-malasan aja di apa namanya, di rumah. Saya tidak mau kemana-mana. Keluarga saya pergi dengan adik ipar saya, sama anak-anak pergi semua, dan saya hanya makan teratur seperti yang saya agendakan. Seperti kemarin saya ceritakan itu, saya bakal makan teratur sampai pagi. Itu saya sarapan jam 11, saya makan jam 2, saya makan lagi sore jam 5, saya makan lagi. Ini nanti jam 7 saya makan lagi agendanya. Kalau masih belum bisa tidur mungkin jam 9 saya makan lagi, sedikit-sedikit saja. Saya hindari makanan-makanan yang aneh-aneh. Terus air kurmanya saya kencengin. Jadi pagi tadi itu saya 3 butir kurma, saya aduk dengan air hangat. Terus siang, ya siang tadi juga cuman hanya 1 butir kurma. Malam ini mau bikin, nanti nanti rencananya saya mau bikin lagi untuk stamina, karena alhamdulillah ada saudara yang lagi banyak sekali kurmanya, saya dikirimi kurma lagi. Nah kebetulan kurmanya kurma ini kan buat minum kan enak. Ini kurma ini, kurma halas yang lembek ini, tinggal disendok 3 biji, diaduk dengan air, istimewa. Saya mau cerita tentang ini. Alhamdulillah ya, dulu itu saya itu dengan aktivitas yang padat sekali. Kalau saya ingat-ingat, dalam 1 tahun itu biasanya saya itu ke dokter sekali atau 2 kali biasanya. Tapi keseringannya sih 2 kali sih, kecapean, akhirnya kan badan meriang, panas, sebelum sakit itu, sebelum kena anxiety disorder, sebelum kena panic attack. Dulu-dulu itu kalau saya ingat-ingat, saya itu biasanya itu ke dokter itu minta suntik neurobiron, neurobion. Itu biasanya setahun sekali sampai 2 kali biasanya, karena kecapean. Terus setelah itu, mesti sih, mesti. Terus setelah kena panic attack itu saya hanya sekali,
kalau nggak salah itu di bulan pertama setelah kena panic attack, seminggu setelah saya kena panic attack itu saya meriang, saya ke dokter, saya disuntik itu. Insya Allah itu yang terakhir dan obatnya masih ada itu. Artinya di tanggal sekarang ini sudah per 8 bulan yang lalu. Itu kemarin hampir greges nggak jadi karena saya pikir-pikir mungkin itu khasiat dari kurma itu ya. Kurma itu istimewa ternyata. Saya merasa kalau saya pikir-pikir ya, kalau kalau dulu saya merasakan badan meriang itu mestinya logika saya seperti video saya kemarin itu. Logika saya itu panas, badan saya panas, nggak oke, saya pasti akan ke dokter dan saya minta suntik. Dan ternyata tidak. Hari ini tadi sempat pagi tadi sempat mendaftar ke dokter langganan saya itu dokter Khadijah itu, sempat mendaftar, nggak dapat pagi, dapatnya sore, dapatnya setengah 7 malam. Nah, enggak saya ambil. Kenapa? Karena sudah saya berkeringat banget ini, sudah berkeringat betul. Saya minum obat dari beliau setengah butir pagi, setengah butir siang. Setelah itu saya buat rebahan, istirahat saja. Saya banyakin kurmanya, seger sudah. Alhamdulillah nggak jadi ke dokter. Jadi nggak jadi sakit, nggak jadi meriang. Baik-baik saja, alhamdulillah. Dan saya rasakan lambung juga membaik. Terus apalagi ya? Perasaan tidak nyamannya sudah mulai hilang. Ini malam saya sering cerita, rumah saya itu di tengah kebun mangga. Saya tidak punya tetangga, belakang saya rumah kosong, kanan saya itu tanah kosong, kiri saya itu sejauh 80 meter. 80 meter itu kebun mangga berisi sekitar 11 pohon atau ya 11 pohon mangga besar dan 6 pohon sedang. Jadi saya ini tidak punya tetangga. Tempat saya ini sepi sekali. Saya teriak pun nggak ada yang dengar. Nggak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, baik-baik saja. Alhamdulillah. Mungkin barokah dari kurma. Makanya saya tadi itu, saya mau menyimpulkan video yang kemarin itu yang saya buat. Saya pikir saya akan, kalau memburuk saya akan ke dokter, kalau tidak memburuk saya akan cerita. Ini saya ceritakan. Mungkin barokah dari kurma kalau saya pikir ya. Karena saya hajar kurma itu dari semalam ya. Semalam itu saya kasih kurma, air kurma. Pagi saya kasih air kurma, siang saya kasih air kurma, sebentar lagi nanti saya kasih air kurma lagi. Obatnya medis itu hanya 2 kali, artinya 1 biji saya potong jadi 2. Hanya 1 butir obat saya potong jadi 2 di pagi dan siang. Makanya saya tertibkan lagi. Ternyata tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya yang terjadi di fase seperti saya ini itu bukan karena kambuh, karena sakit itu masih ada, bukan. Karena memang belum sehat aja, belum sehat. Kita berpola hidup yang buruk gitu. Tapi ketika kita kembali ke pola hidup yang baik lagi, ketika tidurnya dicukupi, semalam saya tidurnya enak, ditambah hari ini saya kasih sedikit-sedikit tidur siang meskipun setengah jam 2 kali, terus dengan beraktivitas ringan-ringan saja, dan ternyata ya membaik gitu loh. Badan itu membaik, pikiran juga fresh. Kalau kemarin meskipun ada anak-anak, ada istri gitu, mau tidur aja semalam itu sudah agak tidak nyaman gitu. Tapi kalau sekarang pikiran ini nggak takut sama sekali, nyantai banget, fresh banget, alhamdulillah. Jadi memang anxiety disorder itu lama sembuhnya dan bisa sedikit-sedikit nyentil ya, kata orang-orang yang sudah sembuh itu sedikit-sedikit nyentil. Itu terjadi kenapa? Karena biasanya kita berpola hidup buruk, kita kembali ke pola hidup yang lama, begadang, aktivitas berlebih dan lain-lain. Terus kita berpola makannya yang nggak baik lagi. Kita makan ngawur atau pilihannya 2, kita makan ngawur atau telat makan, itu aja sudah. Kalau telat makan nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman biasanya itu terjadi kelingan sedikit gitu aja, sedikit saja kelingan. Tapi kalau makan ngawur itu bereaksi pada lambung. Semalam itu saya sempat reflux loh, saya sampai pesimis loh semalam itu. Wah, kok reflux lagi saya ini, padahal sudah lama sekali saya nggak ngerasain reflux. Langsung saya duduk, saya minta dibuatkan air hangat, saya minumin air hangat sedikit-sedikit, terus saya duduk dengan enak, nggak usah takut karena memang lagi sakit. Omeprazol minum 1, terus buat istirahat. Alhamdulillah sekarang membaik, lambung juga membaik, nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada itu tadi. Karena berpola hidup dan berpola makan yang bagus. Karena pola pikirnya sudah clear ya.
pola pikirnya sudah stabil, artinya sudah nggak ada cemas, sudah nggak ada cemas berlebih, maksudnya sudah nggak sering kepikiran, kita hidupnya sudah lebih lillahi ta'ala, apa adanya kita terima, kita sudah mulai belajar ikhlas, belajar sadar bahwasanya kita lagi sakit anxiety disorder dulu, terus kita perbaiki pelan-pelan, terus ikhlasnya itu sudah pasti, terus sabar, kita sabar, ya sudah dikasih seperti ini, mau gimana lagi, ya kita terima saja, tambah akhirnya muncul ikhlas itu tadi, sadar sakit, sabar, terus ikhlas, artinya itu yang membuat mental kita semakin membaik, mental itu semakin membaik, semakin membaik, semakin punya semangat lagi, semakin semakin apa ya, semakin ya semakin bersemangat, itu semakin bersemangat. Tapi tidak bisa semangat itu ada kalau kita masih merasakan sensasi psikosomatis. Makanya psikosomatis itu harus hilang. Saya dulu itu psikosomatis yang paling banyak itu adalah hidung buntu sama kelingan, itu yang paling lama sekali. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada masalah, ngomong sudah bisa cepet banget ini tanpa ambil nafas panjang, santai, atur nafasnya juga sudah biasa, sudah baik-baik saja. Dibanding dengan video saya 8 bulan yang lalu, oh enggak sih, saya sakit 2 bulan enggak bisa bikin video, bulan ketiga saya baru mulai bikin video, berarti sekitar 5 bulan yang lalu ya, 4 sampai 5 bulan yang lalu saya mulai bikin video itu. Jauh banget, saya juga sering lihat-lihat video saya itu, jauh banget, nggak bisa saya ngomong secepat ini gitu. Terus videonya itu suka merengut terus dengan kondisi kurus gitu. Jadi alhamdulillah saya lihat perkembangan itu tadi, eh, ada kemajuan, terus saya buat evaluasi buat buat diri saya sendiri, jika memang terbukti ada manfaatnya buat diri saya, dan jika memang bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang juga lagi sakit, monggo bisa diterapkan pola hidup seperti saya ini. Kembali flashback ya, saya 1 bulan sakitnya anxiety disorder, setelah panic attack anxiety disorder parah. Bulan kedua mulai mempelajari tentang apa yang saya rasakan, bulan ketiga sudah mulai melawan, mencari tahu caranya untuk bangkit dari keterpurukan, dari apa yang dirasakan itu, dari penyakit tersebut. Terus bulan keempat sudah mulai membaik, sudah bisa pergi kemana-mana. Bulan kelima hajar melawan takut, sudah bepergian kemana-mana, ke Jakarta, ke Solo, kemana-mana, ke Madura, pokoknya pergi ke Jember sampai sebulan 2 kali. Itu sudah mulai dihajar, karena kita apa namanya, ketika kita menjalani itu memang susah, tapi ketika pulang kita itu merasa ada kelegaan. Jadi wah, saya tadi sudah pergi jauh sekali, jadi lebih bersemangat. Terus besoknya lagi atau beberapa hari lagi kita pergi lagi, saya lawan dengan seperti itu. Tata cara melawannya saya mulai dari pikiran, takut dengan ketemu orang, mulai dari takut keluar rumah, cara berjemur, sama olahraganya, itu sudah saya video semua, untuk saya buat diri saya buat, jika saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan perasaan ataupun badan, itu bisa saya lihat lagi, dan ketika saya bisa melihat video saya itu, saya merasa ringan yang saya rasakan per hari ini. Jadi nggak ada apa-apanya. Seperti kemarin itu saya buat video itu, saya bilang, saya ini ada psikosomatis yang saya rasakan itu nggak ada apa-apanya dengan yang dulu itu. Dan makanya membaiknya juga lebih cepat jika kita ada simpen video itu dan bisa kita lihat lagi, kita bisa evaluasi lagi, itu sembuhnya lebih cepat. Makanya buat teman-teman, kalau nggak sempat bikin video, paling tidak catatlah apa yang bisa bikin kambuh, apa yang bisa bikin seneng, apa yang bisa bikin itu dibaca-baca terus aja. Atau kalau punya video orang tersebut aja yang dibuat lihat. Saya dulu awal-awal saya sering lihat video orang, saya lihat videonya Pak Abdurrahman, ya, videonya Pak Andri Somatis. Cuman karena kalau Pak Andi Somatis itu, karena beliaunya itu meskipun dokter tapi beliau nggak pernah sakit seperti ini, jadi saya nggak begitu mengena ya. Cuman ngomongnya tentang medis saja, jadi saya nggak begitu mengena. Saya lebih mengena itu di Dokter Nugroho, karena pernah mengalami sakit lambung seperti kita. Pak Nugroho itu asik, sama yang ahli banget itu orang Jakarta itu, siapa namanya itu, yang pakai kacamata itu juga saya lihat, itu beberapa kali saya lihat, memang saya terapkan pada diri saya. Ketika ada kemajuan, saya masukkan dalam video saya untuk saya lihat lagi. Karena kalau mencari, mereka punya mungkin ribuan ya, hampir ratusan nih. Kalau kita mencari di videonya mereka, banyak sekali yang nggak ketemu. Makanya saya simpan di
ketika saya mengalami perbaikan itu saya simpan di video saya sendiri untuk bisa saya lihat sendiri gitu. Tapi kalau bisa jadi eh, penyemangat buat teman-teman ya syukur alhamdulillah. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.